Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai VHM, yaitu Vector Error Correction Model. Nah, apa sih VHM itu? Nah, VHM itu adalah gabungan antara var dan HM, di mana kalau misalnya var itu semua variabel itu dapat menjadi variabel endogen atau variabel yang dipengaruhi atau variabel Y. Nah, kalau di HM itu ada error correction, yang mana error correction ini untuk mengetahui hubungan jangka panjang kointegrasi. Nah, bedanya var dan VHM, kalau misalnya var itu datanya tidak terkointegrasi, kalau VHM itu datanya terkointegrasi. Sama kalau misalnya VAT itu ada yang stasioner di level semua dan ada yang stasioner di first difference semua. Nah, kalau misalnya VHM itu dia harus stasioner di first difference semua dan harus terkointegrasi. Nah, kemudian bedanya HCM dan VHM itu yang pertama, kalau misalnya HM itu tidak ada masalah endogenitas, yang mana tidak semua variabel itu dapat menjadi variabel endogen, yang mana ada hubungan jangka panjang dan terkointegrasi. Kalau misalnya VCM itu ada masalah endogenitas serta ada hubungan jangka panjang, yaitu harus terkointegrasi gitu. Jadi bedanya kalau HCM itu gak ada masalah endogenitas, kalau VCM ada masalah endogenitas dan baik ECM maupun VCM itu harus terkointegrasi. Nah, kemudian kenapa kita menggunakan VCM? Yang pertama, di dalam ekonomi itu banyak data yang stasionernya itu di first difference gitu ya, enggak stasioner di level. Nah, kemudian jika misalnya ada dua atau lebih variabel yang non stasioner ternyata bergerak bersama secara jangka panjang yaitu terkointegrasi, maka var yang biasa itu tidak cukup gitu ya. Karena kalau var itu tidak terkointegrasi, kalau VCM itu terkointegrasi. Nah, kemudian var ini akan menghasilkan regresi palsu jika diterapkan pada data non stasioner yang berkointegrasi. Maka ini menjadikan kenapa kita menggunakan VCM gitu. Karena VCM ini mampu memisahkan pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Terus bisa juga memberikan mekanisme koreksi kesalahan, yaitu error correction, yang menunjukkan kecepatan penyesuaian ke keseimbangan jangka panjang. Nah, kemudian VCM ini diakukan secara teoritis dan empiris untuk data makroekonomi. Nah, kapan sih VCM ini digunakan? Nah, yang pertama, VCM itu digunakan kalau misalnya data itu stasioner pada first difference dan data tersebut itu harus memiliki hubungan jangka panjang antara variabelnya, yaitu terkointegrasi, dan terkointegrasi ini dibuktikan dengan uji Johansson. Nah, kemudian ketika kita akan menggunakan VCM itu ketika ingin memahami mekanisme penyesuaian terhadap keseimbangan setelah shock dan ingin mengamati hubungan simultan antara variabel dalam jangka pendek dan jangka panjang. Nah, biasanya siapa sih yang menggunakan VCM? Yang pertama pastinya akademisi dan peneliti dan bidang ekonomi, keuangan maupun statistika, dan juga ada analisis keuangan dan perbankan, terutama dalam riset pasar. Terus ada lembaga pemerintah juga pastinya seperti BI, Kementerian Keuangan, Bappenas dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada juga lembaga riset dan universitas ya, dan studi makroekonominya, moneter dan pembangunan. Nah, kemudian di mana VCM ini diaplikasikan? Nah, VCM ini diaplikasikan di dalam penelitian yang empiris, yaitu misalnya meneliti tentang hubungan suku bunga dan inflasi, keterkaitan harga saham dan nilai tukar, pengaruh ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi, dan lain sebagainya. Banyak sih contohnya gitu. Nah, VCM ini juga bisa diolah menggunakan Art Studio ya. Kemudian ada Ifuse juga atau Stata. Biasanya yang paling sering digunakan itu Ifuse. Nah, kemudian bagaimana langkah-langkah menggunakan VCM? Nah, ini tuh sebelum uji VCM-nya, yang pertama kita ada uji stasionaritas, di mana semua variabel itu harus stasioner di first difference. Kemudian ada penentuan link optimal, yang mana
kita bisa melihat sih berapa maksimal leg yang bisa kita gunakan gitu kan. Misalnya kalau misalnya leg optimumnya itu 3 atau maksimal 3, berarti nanti kita harus menguji coba satu-satu dari leg 1 sampai leg 3. Nah, dilihatnya dari apa sih gitu ya, penentuan leg optimal ini. Nah, dilihat dari di sini ada LR, FPE, EIC, SIC, dan HQ. Nah, dari kriteria ini dilihat yang mana nilainya yang paling terkecil. Nah, itu biasanya dipakai untuk leg optimumnya. Nah, kemudian setelah itu ada uji stabilitas part untuk melihat model mana nih yang stabil gitu ya. Dan model itu dikatakan stabil ketika AR stabilnya itu atau nilai modulusnya itu harus kurang dari 1. Nah, kemudian selanjutnya ada uji kointegrasi di mana syarat untuk melakukan VCM itu harus terkointegrasi gitu ya. Nah, terkointegrasi ini tuh dilihat jika nilai trace statistiknya itu lebih besar dari critical value dan nilai max agent statistiknya itu lebih besar dari critical value. Nah, kemudian selanjutnya kita akan menguji tahap pengujian di VCM-nya. Di sini ada regresi jangka pendek, yaitu untuk mengetahui pengaruh antar variabel dalam jangka pendeknya. Kemudian ada juga regresi jangka panjang, yaitu untuk mengetahui pengaruh antar variabel dalam jangka panjang. Kemudian ada uji kausalitas Granger ya, yang mana untuk menguji hubungan kausalitas antar variabel. Nah, dalam VCM ini, uji ini tuh opsional, tapi kebanyakan itu digunakan gitu ya, uji kausalitas ini dalam VCM. Nah, kemudian ada IRF, yaitu goncangan, untuk melihat bagaimana satu variabel itu merespon shock dari variabel lain dari waktu ke waktu. Nah, kemudian ada FVD juga untuk melihat variasi pengaruhnya yang menjelaskan seberapa besar sih pengaruh masing-masing variabel dalam menyebabkan fluktuasi pada variabel tertentu. Mungkin materinya cukup sekian. Nah, selanjutnya saya akan melakukan demo uji VCM ini pada software RStudio. Pertama-tama kita buka dulu RStudio-nya, kemudian setelah itu di sini kita akan menyimpan fitur-fitur dari RStudio yang akan digunakan di uji-uji VCM ini. Nah, kemudian ini dia. Setelah itu kita akan mengimport datanya. Sesuaikan dengan file yang teman-teman simpan. Nah, kemudian di sini saya ini menjadi data aja. Tunggu sampai datanya muncul. Nah, di sini udah muncul ya. Nah, ini tuh variabel nilai aktiva bersih reksadana syariah, terus nilai tukar, jumlah uang beredar, sama jumlah reksadana syariah. Kemudian setelah itu kita import dan karena tadi di tabelnya itu, nah di sini tuh ada kolom periode gitu, yang mana kan ini tidak masuk variabel. Nah, untuk menghapus kolom variabel ini, kolom periode ini, maka di sini ditulis ya, ini yang satu itu untuk menandakan bahwa kita akan menghapus satu kolom. Dan datanya dimulai dari 2018 dan tipe datanya itu adalah tipe bulanan gitu, makanya sini tulis 12. Kemudian setelah itu di run. Nah, kemudian setelah itu dan VCM ini pertama-tama kita akan melakukan uji stasioner. Nah, di sini kita langsung aja ini di run-nya untuk menguji semua variabel. Nah, ini masih uji stasioner yang di tingkat level. Nah, di sini pada variabel NAB RDS, yaitu nilai aktiva bersih reksadana syariah, terlihat bahwa P-value-nya masih 0,7, kemudian NT juga 0,3, JUB 0,7, dan jumlah reksadana syariah juga 0,9, yang mana semua variabel ini masih melebihi 0,05,
yang berarti bahwa semua variabel itu tidak stasioner di level. Kemudian kita akan melakukan referencing, tinggal ditambahin div aja ya di depannya teman-teman. Nah setelah itu di run. Nah di sini sudah terlihat ya bahwa nih yang variabel NABRDS itu p-value-nya sudah 0,02, variabel NT 0,01, JUB 0,02, dan jumlah reksadana syariah juga 0,01, yang mana sebenarnya sudah berada nilainya itu di bawah 0,05, yang bisa disimpulkan bahwa semua variabel itu stasioner di first difference. Kemudian setelah itu kita akan menentukan leg optimumnya. Nah di sini kita langsung run aja kodenya. Nah di sini terlihat ya bahwa teman-teman bahwa hasil dari leg optimumnya itu ada perbedaan gitu ya di kriteria ini. Kalau misalnya AIC dan Haki itu memilih leg optimumnya itu 10 gitu, tetapi pada SY dan FPE mereka memilih leg optimum maksimalnya itu 1 gitu. Nah karena di sini hasilnya ada 2, kita akan melihat kalau misalnya EIC dan HQ itu cenderung memilih leg yang lebih tinggi karena lebih fokus pada akurasi prediksi, bukan kompleksitas modelnya. Dan kalau misalnya SC ini dia lebih konservatif, dia kasih penalti lebih besar untuk model yang kompleks sehingga lebih sering memilih leg yang kecil gitu, dan biasanya lebih cocok untuk model yang lebih sederhana dan stabil. Kalau misalnya FPA ini mirip dengan AIC gitu. Nah, karena di sini ada 2 ya, maka kita akan gunakan leg yang 1 aja gitu, karena untuk melihat model yang sederhana dan stabil gitu. Nah di sini bisa dilihat sih dari leg 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 itu ada nilai AIC, HQ, CFP-nya, sehingga yang paling terkecil yang mana, dan ini sudah dipilihin gitu sama Art Studio-nya. Nah kemudian kita akan melanjutkan untuk uji stabilitas varnya gitu. Nah di sini kita kecilin dulu karena nanti mau lihat plotnya. Sini pilih P-nya itu sama dengan 1 karena tadi kita sudah memilih leg optimalnya itu ada 1 gitu. Kemudian ini di blok langsung di Nah di sini karena terlalu kecil ya teman-teman, tidak terlihat gitu ya si gambarnya, maka kita akan menulis formula ini untuk memperbesar si gambarnya. Kemudian di aja. Nah di sini kita zoom. Nah di sini pada grafik ini rentangnya itu dari -1 sampai 1 gitu ya. Nah di sini garis hitamnya ini semuanya ya, dari semua variabel dari NABRDS, terus NTJB maupun JRDS itu garisnya masih di dalam dari garis yang merah gitu ya. Ini ada yang sedikit sampai menyentuh garis merahnya, yang mana dikatakan kalau misalnya nilai modulusnya itu masih kurang dari 1, maka bisa dikatakan kalau datanya itu stabil gitu ya. Dan di sini terlihat bahwa datanya itu sudah stabil gitu, karena masih ada di dalam rentang tidak keluar dari melebihi 1 gitu. Jadi masih nilainya kurang dari 1 gitu. Nah kemudian selanjutnya kita akan melakukan uji kointegrasi Johansson. Nah kemudian di sini kita langsung di run aja. Nah tapi di sini tuh ada masalah dari variansnya gitu. Nah
Maka dari itu kita akan memilih untuk membuat data variabel. Nah, caranya di sini kita akan memeriksa varians dan korelasi. Ini tuh opsional ya, untuk memahami datanya gitu. Nah, ini tuh untuk melihat untuk menghitung varians untuk setiap variabel dalam data ini gitu. Nah, hasilnya ini nunjukin bahwa di variabel NABRDS itu nilainya memiliki varians yang sangat besar gitu ya. Nah, yang ini memiliki nilai yang sangat memiliki variasi yang sangat besar. Ini menunjukkan bahwa data tersebut itu sangat tersebar gitu. Kemudian di variabel NT memiliki variasi yang relatif kecil. Kemudian di variabel GOB memiliki variasi yang sangat besar juga, dan variabel JRDS memiliki variasi yang relatif kecil ya. Nah, dan untuk yang ini, yang data TS itu untuk menghitung korelasi antar variabel-variabel dalam dataset, dan hasil yang ini nunjukin bahwa korelasi antara variabel NABRDS dan JRDS itu dengan nilai 0,61 itu tunjukkan bahwa kedua variabel tersebut memiliki hubungan yang positif gitu ya. Kemudian korelasi antara JUB dan JRDS itu juga memiliki hubungan yang sangat kuat, dan menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut memiliki hubungan yang positif. Nah, kalau misalnya hubungan NRBRDS dan NT itu memiliki 0,07 gitu ya, menunjukkan bahwa hubungannya itu relatif lemah. Nah, kalau misalnya contoh lagi di variabel JOB dan NABRDS itu 0,1 dan ini tuh memiliki hubungan yang relatif lemah gitu ya. Jadi dalam kesadaran itu hasil korelasi menunjukkan bahwa terdapat beberapa hubungan yang kuat antar variabel dan juga terutama dalam variabel JRDS dengan NABRDS dan JUP. Nah, kemudian di sini kita akan skala datanya. Nah, kemudian kita akan melihat nih hasil dari uji kointegrasinya. Ini di run aja. Nah, di sini itu kita akan melihat hasil dari uji kointegrasinya, di mana kalau misalnya tes statistiknya itu lebih besar dari critical value yang 5 ini, maka itu tuh ada terkointegrasi gitu. Nah, di sini kita bisa melihat kalau misalnya R sama dengan 0, nilainya tesnya itu 75, dan critical value yang 5% itu 53, berarti kan ini lebih besar gitu. Jadi ini tuh kemungkinan ada terkointegrasinya sama dengan 0 gitu. Maka kita akan lihat yang R sama dengan lebih dari sama dengan 1 yang terkointegrasi gitu. Di sini tesnya itu 41, dan critical value-nya ini tuh 34, yang mana masih lebih besar ya nilainya 41 dan 34. Dan kita ambil hipotesis yang bahwa ada lebih dari satu yang terkointegrasi. Nah, kemudian kita lanjut lihat yang atas, yang hipotesisnya itu lebih dari sama dengan 2 gitu ya, yang terintegrasi. Nah, di sini 21 dan 19 masih lebih besar dari 1, maka carikan bahwa ada lebih dari 2 yang terintegrasi. Dan pada saat yang R lebih sama dengan 3, itu tuh tes statistiknya itu lebih kecil dari critical value yang 5%. Nah, maka kita menyimpulkan bahwa R-nya itu sama dengan 3, yang mana artinya itu ada 3
3 variabel yang terkointegrasi gitu. Nah, kemudian di bagian ini ya, yang eigenvektor itu ini tuh menunjukkan kemungkinan hubungan kointegrasi antar variabel-variabelnya, yang mana masing-masing kolom eigenvektor ini dia mewakili satu kemungkinan hubungan yang terkointegrasi. Terus bagian ini loading matrix ini tuh menunjukkan bahwa gimana sih variabel-variabel itu bereaksi terhadap hubungan yang terkointegrasi gitu. Nah, kemudian selanjutnya kita akan estimasi modelnya. Nah, di sini kita akan karena tadi kan kita sudah menemukannya R yang itu adalah sama dengan 3, maka di sini ditulis R-nya sama dengan 3. Ini tuh disesuaikan sama hasil dari uji yang terkointegrasi yang tadi. Nah, di sini kita run aja. Nah, ini tuh hasilnya ya dari summary model VCM yang weight sama dengan 12 ini menunjukkan bahwa terdapat 12 koefisien yang diestimasi dalam model VCM untuk bagian yang RLM, dan pada bagian yang kelas MLM itu menunjukkan bahwa objek RLM ini adalah kelas yang MLM, yaitu multiple linear model. Kemudian model listnya menunjukkan bahwa objek RLM itu adalah sebuah list yang berisi beberapa komponen, dan dari estimasi model ini belum cukup untuk melihat gitu ya isi dari model-modelnya. Nah, untuk melihat lebih jelasnya lagi, kita akan melihat koefisien dari modelnya. Nah, di sini kita akan melihat apakah ada hubungan antar variabel, apakah ada pengaruh gitu ya, antar variabel dalam jangka pendek maupun jangka panjangnya. Nah, yang pertama kita akan melihat dari yang respon variabel. Nah, ini respon variabel NAD ARDS. Nah, ini formulanya dan kita akan melihat ini hasilnya. Nah, yang ECT ya, ECT 1, 2, 3 itu menunjukkan hubungan yang jangka panjang, di mana probabilitasnya masih lebih dari 0,05 ya, ini 0,8, 0,9 sama 0,8 juga, yang mana artinya tidak signifikan gitu ya, tidak ada koreksi terhadap ketidakseimbangan dalam jangka panjang gitu, karena tidak ada variabel yang signifikan. Kemudian yang lainnya juga pada jangka pendeknya juga masih lebih dari 0,05 gitu. Nah, kemudian kita akan melihat pada respon variabel yang NT. Nah, di sini pada ECT 1, 2, 3 ini tuh probabilitasnya kurang dari 0,5, yang mana berarti itu menunjukkan signifikan. Artinya NT itu melakukan penyesuaian signifikan terhadap ketidakseimbangan jangka panjangnya. Dan di sini kita bisa melihat F start PVV-nya yaitu 0,0205 kurang dari 0,5, dan bisa menunjukkan bahwa model ini tuh signifikan secara keseluruhan gitu. Karena NT ini dipengaruhi oleh ketidakseimbangan jangka panjang ya, ini disertai dengan adanya bintang-bintang. Nah, ini tuh berpotensi dipengaruhi oleh JOB dalam jangka pendeknya gitu. Nah, kemudian kita akan melihat respon dari variabel JUB-nya. Nah, pada variabel JUB di sini pada ECT satunya dia signifikan, dan pada JOB satunya dia juga signifikan gitu, yang mana artinya pada ECT 1 dia
JOB ini melakukan penyesuaian terhadap ketidakseimbangan dalam jangka panjang gitu. Dan pada ini JOBDL1 karena dia signifikannya ada tanda bintangnya, ini tuh berarti bahwa ada efek jangka pendek yang signifikan juga, ada pengaruh jangka pendeknya. Dan modelnya juga ini signifikan performa. Nah, kemudian kita akan melihat respon ada variabel JRDS. Nah, di sini pada ECT3 ada yang signifikan dengan value yang juga signifikan gitu. Dan dari keseluruhannya 3 dari 4 variabel yaitu NT, JB, dan JBS itu menunjukkan signifikansi terhadap ECT-nya, yaitu ada hubungan jangka panjang gitu. Kemudian pada variabel NMBS sudah menunjukkan adanya hubungan jangka panjang. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan uji kausalitas. Sini kita langsung mencoba semua variabelnya, langsung di run aja. Nah, di sini menunjukkan bahwa semua p-value dari setiap variabel ya. Kita lihat ini p-value dari variabel NMBDRS itu 0,6, yang NT 0,8, kemudian JOB itu 0,5 gitu ya, yang JRDS juga 0,07, masih semuanya itu lebih dari 0,05, yang artinya menunjukkan bahwa tidak ada hubungan kausalitas antar variabel. Nah, kemudian kita akan melihat IRF. Nah, di sini kita akan mencoba dari variabel NT respon variabel NHBDRS. Nah, kemudian kita run. Nah, di sini kita perbesar dulu. Nah, dari gambar ini kita bisa melihat bagaimana variabel NHBDRS ini merespon shock pada variabel NT. Nah, di sini bisa kita lihat pada periode 1 sampai 2 ya di awal respon NHBDRS terhadap kejutan pada NT itu negatif signifikan karena turun di sekitar minus ini ya, minus minus ini berapa? Minus 500 ya. Dan hal ini menunjukkan bahwa kejutan positif pada NT itu menyebabkan penurunan NABDRS dalam jangka pendek. Terus pada periode 3 sampai 4 respon NABDRS ini mulai pulih dan naik kembali di sini ya menjadi 0 gitu. Nah, kemudian kita akan melihat dari variabel ini, dari variabel JOB-nya. Nah, kita tunggu. Nah, di sini kita zoom dulu. Misalnya tidak ada kendala kayaknya. Nah, di sini pada grafik yang JOB kita bisa melihat pada periode 1 dan 2 NABDRS ini menunjukkan respon yang positif gitu, tetapi tidak signifikan karena garis hitamnya itu berada dalam interval yang merahnya. Artinya kejutan pada JUB menyebabkan kenaikan NABDRS, tapi efeknya itu belum cukup kuat untuk disebut signifikan secara statistik gitu. Nah, kemudian kita akan melihat yang variabel JRDS. Nah, di sini pada variabel JRDS pada periode 1 sampai 2 ya ini respon NAB LDS itu terhadap shock JRDS itu sangat
tinggi dan positif secara signifikan gitu. Yang mana ini tuh berarti shock dari kejutan dari JRDS itu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kenaikan NABDRS. Nah, kemudian selanjutnya kita akan melihat FED-nya. Nah, FED ini itu untuk melihat siapa yang berkontribusi paling banyak gitu ya pada masing-masing variabel. Nah, di sini kita bisa melihatnya dari gambarnya. Nah, itu karena gak bisa di zoom, maka kita alurnya gini aja. Nah, di sini kita akan melihat pada yang FED for NABRDS. Nah, pada variabel NABDRS ini, variabel NABDRS sendiri yang mendominasi penjelasan fluktuasinya sendiri. Nah, yang mana kontribusi variabel lainnya itu kurang dari 10% dengan totalnya, yang menunjukkan bahwa NABDRS ini relatif tidak terlalu dipengaruhi oleh variabel lain karena dia itu dipengaruhi oleh dirinya sendiri gitu. Nah, kemudian pada variabel NT di sini juga dia kontribusi utamanya itu ada di variabel NT itu sendiri sekitar 80 sampai 90%. Nah, dan kontribusi dari variabel lainnya itu sangat kecil dan hampir konstan gitu ya di setiap periodenya. Dan kemudian pada variabel JUB ini juga sama ya, kontribusi yang paling besar itu adalah dirinya sendiri gitu di sepanjang horizonnya, dan kontribusi variabel lainnya itu sangat kecil dan hampir tidak berubah pada setiap horizon 1, 2, 3, 4, 5 sampai 12. Nah, kemudian pada variabel yang JFDS ini tuh menunjukkan kalau variabel JDS itu dipengaruhi sama variabel dirinya sendiri hampir 100% gitu ya pada awal ini yang pertama, dan pada horizon yang berikutnya dia ada dipengaruhi oleh variabel lain yang kontribusinya itu sangat kecil. Nah, mungkin segitu saja demo uji VCM pada Arsudio. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.